Salam, selamat pagi, bertemu kembali dalam Gemar Online pagi ini ya, tanggal 28 Oktober 2021 ya. Sebelum kami membacakan Gemar pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari ke hari ya Tuhan. Engkau telah jaga kami dalam istirahat kami ya Tuhan. Hari ini kami bangun pagi dengan kesehatan yang baru, rahmat yang baru ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Oh Tuhan, sertai kami pada hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Pimpin kami, biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi. Kita masih bertemu kembali dalam Gemar pagi ini. Saya terberkati di dalam Gemar pagi ini yang terdapat dalam Lukas 7 ayat yang pertama sampai ke 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat berharga yang dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak ditolong. Ya, katanya ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yang ketujuh, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi dia datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Ya, puji Tuhan ya. Ini suatu berkat bagi para perwira itu ya. Dia sakit ya, dia tidak percaya, tetapi setelah mendengar cerita Tuhan Yesus, anak buahnya mencari Tuhan Yesus dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disuruh ke rumah perwira itu ya. Kalau perwira itu baik hati, ya tuannya baik hati ya. Orang seperti kita ya, kalau kita baik hati apapun ya, pertolongan itu sungguh luar biasa. Gampang kita meminta pertolongan kepada siapapun. Kalau kita berbaik kepada tetangga atau kepada siapapun, saudara ya, seperti ringan tangan lah, kita pasti mudah minta pertolongan ya, gampang ya. Jangan khawatir apapun ya. Setiap kita kalau mempunyai kasih ya kepada siapapun, kita pasti akan diberi yang terbaik ya. Dan juga ada cerita tentang anak dari Yarius ya. Yarius mempunyai anak perempuan ya, sudah meninggal, tapi dia percaya pasti akan bangkit kembali ya.
cerita Yairus ini mari kita baca di dalam Markus 5 ayat 22 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang datanglah seorang kepada rumah ibadah yang bernama Yesus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia diselamatkan dan tetap hidup." Ya, kisah dari Yairus ini ya sungguh luar biasa. Dia itu mencari Tuhan Yesus, akhirnya ketemu Tuhan Yesus dan diajaklah Tuhan Yesus ke rumahnya bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan banyak orang yang terheran-heran, siapa dia? Ya, waktu datang ke rumahnya, Tuhan Yesus masuk ke kamar dari anak itu tadi. Dia mendengar seorang ibu menangis terseduh-seduh melihat anaknya meninggal. Tetapi Tuhan Yesus waktu masuk ke dalam kamar di ruangan itu, dia bilang, "Anak ini tidak meninggal, tapi tidur." Tuhan Yesus diketawai sama orang-orang yang di luar. Tetapi orang tuanya percaya dia pasti hidup. Tuhan jamah, Tuhan berdoa, akhirnya dia bangkit lagi. Baru orang-orang yang dulu percaya, oh termasuk Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya. Makanya kita itu percaya ya, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan setiap kita, apapun segala penyakit ya. Saya mempunyai kesaksian ya, waktu anak saya pertama itu ya, dia sakit keras. Dulu itu anak saya pertama itu kurus sekali ya. Tapi saya percaya waktu penyerahan di gereja, dia sakit, dia jamah. Maaf sih, waktu saya serahkan dia murus terus. Kok seperti ini ya? Puji Tuhan ya, ternyata sampai sekarang anak saya diberi kesehatan, sudah dewasa ya. Percaya kalau kita menyerahkan segala masalah, segala penyakit ya, kita serahkan kepada Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan jamah ya. Kita mengharapkan kepada Tuhan, apapun sekarang permasalahan penyakit ya, Tuhan pasti jamah ya. Sesulit apapun ya, kita rajin berdoa, ibadah, memohon kepada Tuhan ya, pasti Tuhan jamah. Sekecil apapun penyakitnya, di mana kita mempunyai penyakit ya, kita taruh tangan kita di dada. Di mana yang sakit di kaki, minta pertolongan Tuhan, percaya Tuhan pasti sembuhkan segala penyakit ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan ya. Terus bergemar, percaya Tuhan pasti tahu setiap permasalahan segala penyakit ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa gemar pagi ini ya Tuhan. Ya teman-teman ya, kembali kami usul kepadamu ya Tuhan. Terima kasih segala yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan, Engkau masih memberi anugerah pagi ini ya Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, kami minta ya Tuhan, kami memohon, berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami hati selalu sabar, lemah lembut ya Tuhan. Beri kami hati yang selalu mengasihi ya Tuhan. Itulah suatu ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk rekan teman kami ya Tuhan, di mana berada ya Tuhan. Sertai dalam pekerjaannya, sertai dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.